مولاي صل وسلم دائما أبدا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral ikhwan wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwi'an 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna hadha yawmun 'azim wa 'idun karim عظم الله قدره وسرفه ويوم أهل الله لكم فيه طعام وحرم الله لكم فيه الصيام أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامع رحمكم الله أنصتوا واسمعوا برد الحبة لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم على معنى الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليكم السلام حقيكم في الطعام. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا هو وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم العزب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini kita semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia bergembira dan bahagia dengan menyerukan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu bulan lamanya kita menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari pandangan mata yang haram, pendengaran telinga yang dilarang, ucapan kata-kata yang berdusta, dan memelihara dari semua nafsu zahir dan nafsu batin untuk melatih diri 11 bulan yang akan datang. Patutlah kita bergembira di hari raya Idul Fitri ini. Kita sudah tunaikan puasa sebagai kewajiban kita kaum muslimin. Bila ada di antara kita yang puasanya bolong karena sakit, musafir, uzur, dan lain-lain, maka qadha di hari sesudah Idul Fitri ini. Dan kita sudah membayar zakat fitrah untuk mengangkat pahala puasa kita yang masih menggantung antara langit dan bumi. Dan orang-orang yang berhak menerima fitrah sebagaimana ayat yang dibacakan oleh imam tadi. Lalu kita kumandangkan takbir, mengagungkan Allah, tanda kebahagiaan dan maha agungnya Allah. Namun hari ini kegembiraan masih bercampur aduk dengan kesedihan. Bagi kita yang ayah ibunya masih ada, tubuhnya masih dapat kita peluk, tangannya masih dapat kita cium untuk meminta mohon maaf lahir dan batin. Tapi untung tak dapat ditolak, mawantung tak dapat dirahi. Ada di antara kita mulai takbiran semalam sampai saat ini, walau sudah setahun yang lalu, puluhan tahun telah berlalu dia pergi meninggalkan dunia ini, tapi wajahnya, senyumnya masih nampak dengan jelas di pelupuk mata. Yang biasanya berkumpul duduk merayakan hari raya ini bersama-sama, sekian waktu selalu bersama, tapi nyatanya hari ini mereka sudah tak ada lagi di tengah-tengah kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain, hanya mampu tegak berdiri di atas makamnya sambil mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami pun akan menyusul kamu. Nas'alullah lana lakumul afiyah. Kami yang hanya mampu berdoa, semoga kami yang masih hidup dan kalian yang sudah mendahului kami sama-sama mendapatkan kebaikan. Tak ada yang dapat dikirim kecuali untayan doa-doa, surat Al-Fatihah, surat Yasin, dan surat-surat yang lain. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, bagi mereka sangatlah bermakna. Tak ada yang dapat diucapkan selain berkata Allahumma qabraha min riyadil jidan. Ya Allah, jadikan makam mereka salah satu taman syurgamu. Jangan kau jadikan makam mereka salah satu lubang nerakamu. Seorang ayah yang mencari nafkah dari pagi hari sampai petang, bercucuran keringatnya, melepuh kulitnya di tengah terik karena mencari nafkah yang halal, sehingga engkau menjadi manusia yang dihormati dan disegani saat ini. Tak ada yang bisa dibalaskan andai kau gendong mereka dari kampung halamanmu ke tanah suci Makkah, lalu kau dekat 7 putaran taat tawaf sa'i dan umrah, tetap tak dapat membalas satu pekikan teriakan melahirkan engkau. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. Apakah kau lupa sama itu karena kesibukanmu yang sudah menyeliputi? Mempertaruhkan hidup dan mati, mengeluarkan engkau dari alam rahim ke alam dunia ini. Berapa kali dia tidak sholat tahajud karena tangismu di tengah malam sampai pagi tiba. Berapa kali dia tidak sholat duha karena najis kencingmu melekati kainnya. Berapa kali dia malu di tengah keramaian karena tangismu memecah pekik telinga. Berapa kali dia tidak jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kandungannya 90 hari dia tinggalkan puasa, 30 hari karena mengandungmu, 30 hari lagi dia tidak puasa karena menyusukanmu di tahun yang pertama.
30 hari lagi tidak puasa karena menyusukanmu di tahun yang kedua. Hanya untuk engkau seorang. 90 hari dia tinggalkan puasa. Apa yang kau balaskan hari ini? Andai uang yang banyak kau berikan, tetap tak dapat menebus segala yang pernah dia berikan. Hanya doa yang dapat kau panjatkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Andai doa itu pun tak dapat kau ucapkan, apalagi yang dapat kau katakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kuburannya kau menangis meneteskan air mata darah, tak dapat kau merebut kesedihan. Hanya dapat kau katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menebus segala kesedihan, menebus segala kepiluhan. Anna awliya Allah, kata orang-orang yang dekat dengan Allah, la khaufun alaihim, mereka tak ada rasa takut di masa yang akan datang, wala hum yahzanun, tak ada rasa sedih di masa lalu. Kita di atas dunia ini tak lama, sementara malaikat maut datang. Di tengah hidup dengan penuh kedap di dunia inilah semua akan berakhir. Tinggal kenangan inilah yang membuat rasa ini bercampur aduk antara kegembiraan dan kesedihan. Ramadan sudah berlalu, bulan penuh ampunan dan kemuliaan sudah berlalu, dan dia akan datang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Namun apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum. Kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan walau sesaat. Cobalah sekali-kali kita bayangkan, mungkin ini adalah Idul Fitri kita yang terakhir. Cobalah kita bayangkan saat nyawa kita dicabut dari badan ini. Coba kita bayangkan kita yang dimandikan orang-orang, kita yang dikafani orang-orang, dan di saat itu juga kita yang diangkat di atas kepala orang-orang. Kita akan digiring ke kubur. Di atas kepala itu hanya kita yang dapat mendengar suara yang indah. Jika kita ini adalah ahli iman, orang-orang bersama kita mengucapkan kalimat inna la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketahuilah jika kita adalah ahli iman, di atas kepala itu jika mendengar la ilaha illallah akan terhibur hatinya, alangkah bahagianya. Namun jika kita bukan ahli iman, dia akan menyesal, mengapa aku tak bisa mengucapkan la ilaha illallah di hatiku. Kita digiring ke kubur dan kita dibawa orang-orang sadarlah. Dan setelah kita sampai ke kubur, ternyata orang-orang sudah menyiapkan kita yang lahat. Di situ sudah digalikan orang-orang buat kita. Tidak lama kemudian ada orang yang memeluk kita, ada orang yang merangkul kita, dan ternyata itu adalah rangkulan yang terakhir untuk melepaskan kita di dunia ini. Kita akan dimasukkan ke kubur dengan pelan, dan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan, mana mobil mewah yang pernah kita bangga-banggakan, mana rumah megah yang pernah kita bangga-banggakan itu. Kalau ada orang yang berpesan untuk dibawakan kasur yang empuk, tidak akan dibawakan, karena itu bukan milik kita lagi. Kita sudah tidak ada hak untuk itu semua. Justru yang kita berikan itu yang akan kita bawa, bukan yang pernah kita simpan. Sadarilah itu, kita akan masuk ke yang lahat, dan wajah yang saat dicaci orang marah, diejek orang marah karena merasa dihinakan. Ketahuilah wajah yang disombongkan saat itu akan ditarik, ditempelkan ke bumi tanah asal kita. Ditempelkan ke bumi lalu ditutup dengan papan, mulailah terasa gelap di sekitaran kita. Pelan ada orang menaburkan tanah, dengan pelan 1 kali taburan, 2 kali taburan, 3 kali mulai ditumpukan tanah sampai tertimbun gelap gulita kita di dalam kubur. Seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, sungguh saat itu orang di dalam kubur dapat mendengar terompak kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan kita mendengar langkah semakin lama semakin menjauh, dan tinggal beberapa orang itu pasangan kita, keluarga kita, dan ternyata mereka tidak bertahan lebih dari setengah jam.
dan langkah kaki mereka semakin lama semakin jauh. Dan saat inilah, ketahuilah, saat inilah kita memetik perbuatan kita di dunia ini. Saat inilah kita merasakan apa yang pernah kita tanam di dunia ini. Kita ahli sholat, kita ahli ibadah. Ketahuilah sebelum kedatangan malaikat munkar dan nakir, banyak yang datang menemani kita, mengucapkan salam dengan syahdu. Engkau menjawab assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa engkau? Indah bercahaya nan wangi, aku sholat malam. Kemudian ada lagi yang datang dengan yang sama indahnya, mengucapkan salam. Engkau menjawab, siapa engkau? Aku sedekahmu. Datang lagi, aku bacaan Qur'anmu. Datang lagi, aku puasamu. Aku berdatangan amal-amal soleh kita untuk menemani kita di kubur. Dan tidak akan ada rasa takut dan rasa gemetar saat bertemu dengan makhluk Allah yang bernama Munkar dan Nakir. Dan saat malaikat ini datang mengucapkan salam dengan syahdu penuh keindahan, lalu berkata, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Karena di hati kita ada iman, karena di hati kita ada Allah dan Rasulnya, maka lidah kita akan mudah menjawab itu semua pertanyaan. Dan dipanggil malaikat rahmat, dikatakan ini hamba Allah yang beriman, berikan dia kenikmatan sebelum ke surga sampai hari pembangkitan. Alangkah bahagianya jika ini adalah kita. Alangkah bahagianya jika ini adalah kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Alangkah bahagianya jika ini adalah kita. Namun jika kita bukan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, saat ditinggalkan keluarga di dalam kubur yang sunyi dan gelap gulita, berdatangan suara-suara yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Suara-suara di bumi ini belum pernah kita dengar seseram-seramnya, yang beraroma lebih bau dan lebih busuk dari bangkai. Ternyata kita tanya, siapa engkau? Aku adalah zina yang pernah engkau lakukan. Suara lebih seram lagi datang, siapa engkau? Aku adalah tali persaudaraan yang pernah kau putuskan. Aku sholat yang pernah kau tinggalkan. Aku berdatangan amal-amal buruknya menemaninya. Dan sebelum malaikat munkar dan nakir datang sudah takut. Bagaimana kalau ini adalah kita? Bagaimana kalau ini adalah kita? Saat malaikat datang, satu pertanyaan pun tidak bisa dijawab. Dipukulkan pemukul malaikat kepada orang tersebut, hancur lebur sampai 7 lapis bumi. Dipanggil malaikat siksa orang ini sampai hari pembangkitan sebelum ke neraka. Bagaimana kalau ini adalah kita? Karena kita semua punya amal-amal buruk. Lalu orang ini berkata, Rabbana ya Allah, abasarna, mata kami sudah melihat azab ya Allah, wa sami'na, telinga kami sudah mendengarkan azab ya Allah, faraji'na, kembalikan lagi kami ke dunia ya Allah. Kata Allah, kalau kau bergumul, kamu apa? Na'amal salihah, aku ingin beramal saleh. Inna mukirun, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Sahabat berkata, siapa Al-Kais, orang cerdas? Rasul berkata, Nabi menjawab, orang yang sering mengingat kematian. Jangan sangka orang yang sering mengingat mati hidupnya akan loyo, tidak. Malas, tidak bergairah, tidak. Justru orang yang tahu kapan dia akan dipanggil Allah, dia akan selalu mempersiapkan amalnya. Dia bisa berinteraksi sosial dengan baik. Dia tahu menyakiti hati orang, memfitnah orang, mencela orang, semua perbuatan keji dan dosa. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar telapak kaki semut yang hitam di tengah malam yang kelam, tetap dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruni mal muflis qalu al muflis finna man la dirham lahu wa la mata'a faqala innal muflis min ammati yati yawmal qiyamah bis salah was siyam was zakah wa ya'ti qadra syatama hada wa qadha fahada wal kalama ala hada. Rasul berkata kepada sahabat, siapa orang yang muflis? Ya sahabat, orang yang bangkrut. Sahabat berkata, orang yang bangkrut, orang yang rugi habis hartanya. Nabi menjawab, orang muflis, orang yang bangkrut nanti ketika di hari kiamat dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, tapi pernah menyakiti hati orang, menjatuhkan nama orang, memfitnah orang, bahkan mengajak orang lain menjatuhkan nama baiknya. Itu pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan lain-lainnya diberikan kepada orang yang dizoliminya, difitnahnya, dijatuhkan nama baiknya, dituduhnya. Pergi orang pertama, datang orang kedua menuntut haknya di hadapan Allah, dan terus berdatangan orang-orang menuntut, meminta keadilan sehingga habislah pahala orang ini. Namun yang datang masih banyak, dosa orang yang datang yang disakitinya diberikan kepadanya. Kenapa tidak bangkrut? Pahala diberikan kepada orang yang dizoliminya, dan dosa orang yang dizoliminya diberikan kepadanya. Kita ini adalah makhluk sosial yang berinteraksi sesama manusia. Ada kalanya sengaja ataupun tak sengaja, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, sepatah atau dua patah kata pernah menyakiti hati orang. Di dunia ini boleh jadi dia tidak menuntut, boleh jadi dia lupa, boleh jadi Anda lupa. Tapi ingat, semua masih rapi tercatat dalam buku malaikat. Tahun, bulan, jam, menit, harinya semuanya masih utuh, tak pernah berubah. Semua itu akan dituntut, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Fitri ini terbukalah maaf lahir dan batin, sehingga kita seperti yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW, man shom Ramadan imanan wa tasabban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa dengan hati penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Bersih bagaikan bayi yang akan baru dilahir kembali. Dan marilah kita manfaatkan sisa waktu yang ada ini, memperbaiki diri kita, beramal dan beribadah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Kadang Allah bersumpah dengan makhluk yang besar, was-samaa'i wa tariq, demi langit, wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wal qamari idza talaha, demi makhluk yang besar. Tapi saat lain dia bersumpah demi waktu sampai 6 kali menurut hitungannya. Allah bersumpah wal fajri wa layalis, saat subuh dia bersumpah, saat siang dia bersumpah wasubuhi idza tajalla, ketika masuk waktu duha dia bersumpah wadduha, ketika masuk waktu siang dia bersumpah wan nahari idza jallaha, ketika masuk waktu petang dia bersumpah wal asr, ketika masuk waktu malam dia bersumpah wal laili idza yaghsha wal laili idza saja. Menunjukkan penting dan besarnya waktu, melebihi besarnya matahari, bulan dan bintang. Karena kita berada dalam ruang dan waktu akan ditanya. Allah bersumpah wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. La menunjukkan penekanan makna lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Yang kaya rugi, yang miskin juga rugi, yang rakyat jelata rugi, yang berkedudukan juga rugi, semua pasti rugi. Lalu siapa yang beruntung? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Atas bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Cukupkah hati saja? Tidak. Al-iqrari bil lisan, diucapkan dengan lidah. Lalu sesudah itu wal amalu bil arkan, anggota tubuh pun ikut mengamalkan. Alladzina amanu, orang-orang beriman tidak termasuk orang yang rugi. Lalu Allah berkata wa tawassaw bil haqq, saling menasihati, saling mengajak dalam kebaikan dan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr,
dan saling menasehati dalam kesabaran dan menjalani hidup ini dengan penuh ujian dan cobaan, karena orang yang bersabar ajrahu bighairi hisab, pahala untuknya tanpa batas, tanpa ada yang dapat menghitungnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, 3 poin dari khutbah Idul Fitri ini. Poin yang pertama, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Disebut takwa, tingkatkan ketakwaan kita untuk keberhasilan hidup kita dunia dan akhirat. Poin yang nomor 2, ingatlah kita ini semua yang ada di sini akan kembali kepada Allah entah kapanpun waktunya, namun pasti akan datang masanya itu, cepat ataupun lambat, siap ataupun tidak siap, sehat ataupun sakit, mau ataupun tidak, semua akan didatangkan. Tak ada yang mampu mencegah al-maut selain mempersiapkan amal. Poin nomor 3, manfaatkan waktu yang ada yang tersisa ini buat beribadah, bertaubat kepada Allah dan menyambung tali silaturahim, meminta maaf atas dosa-dosa antar sesama manusia. Tidak cukup hanya bersentuh tangan, tidak, tapi meminta maaf dari hati yang paling dalam. Itulah 3 poin penting dalam khutbah kali ini. Berhasil atau tidaknya Ramadan kita di tahun ini bisa kita lihat perubahan positif dan lebih baik dalam beramal dan beribadah di hari yang akan datang. Tetap menghidupkan Ramadan dalam diri kita. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib sampaikan pesan penutup khutbah ini dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jaga masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Jaga masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Masa-masa yang paling mengerikan pasti akan datang. Apa yang kita sombongkan, sedangkan makhluk-makhluk Allah yang besar akan hancur. Idza sama'un fatarat, langit akan terbelah. Wa idza kawakibun tafarat, planet-planet akan bertabrakan. Merkurius, Neptunus, Mars, Jupiter, matahari, bulan dan bintang akan hancur berkeping. Bagaimana kita yang sangat amat kerdil di hadapan cakrawala semesta ini, yang besar hanya Allah saja, yang sombong hanya Allah saja, yang agung hanya Allah saja, yang berkuasa hanya Allah sajalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'ali 'anil musyarakati wal isya'i al-bashar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyyul mutsabar. Ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami yang di sini ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapak kami ya Allah. Sehatkan ibu bapak kami yang masih hidup.
Berikanlah kekuatan dalam beribadah kepadamu ya Allah. Bagi ibu bapak di antara kami yang sudah pergi meninggalkan dunia ini kembali kepadamu ya Allah. Jadikan kubur mereka salah satu taman syurgamu ya Allah. Ya Rabb, kami semua akan kembali kepadamu. Jangan kau cabut nyawa kami dalam keadaan masih berlindung dosa ya Allah. Sungguh siksamu benar, azabmu benar, nerakamu benar, surgamu benar, dan semua janjimu benar ya Allah. Jadikan kami golongan hamba-hambamu yang saleh. Saat kau cabut nyawa kami di badan kami, kau bimbing lidah kami mengucapkan la ilaha illallah. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Berkumpul bersama kekasihmu, kekasih kami semua, kekasih alam semesta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azim yazkurkum wallahu subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.